sebab itu ini menjadi harapan bagi kita semua. Oleh sebab itu saudara-saudari, maka jangan cemburu karena merusak pikiran. Jangan berdusta karena akan menjadi teman iblis. Jangan membenci dan marah karena akan merusak pergaulan. Jangan mengkhianati karena akan mengakibatkan dosa. Dosa mengakibatkan kita berpaling dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 4 April 2023. Saya Romo Sika dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, perkenankanlah kami memperingati sengsara Kristus dengan sepantasnya, agar memperoleh pengampunan atas dosa kesalahan kami dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan ayat 33. Dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan ayat 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku,
tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Sahut Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, salam damai Kristus. Kita memasuki hari Selasa dalam pekan suci. Kalau kita nanti memperhatikan Injil, maka tampaknya seakan-akan segalanya akan runtuh berantakan. Yesus akan dikhianati oleh salah seorang muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Semua pembantunya yang terdekat, yaitu para rasul, tak dapat diandalkan. Bahkan Petrus, batu padas, akan mengingkari dia. Namun masih ada harapan bagi kita semua. Yesus akan menempuh jalan hamba penderita. Ia menderita, ia disalibkan. Harapannya adalah kebangkitan dan kehidupan. Saudara-saudari, harapan kecil, sisa kecil akan tetap setia dan melanjutkan perutusan hidupnya. Oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa setia meskipun dalam perkara-perkara kecil. Meskipun kita menderita, tetap setia mengikuti Yesus. Mengapa demikian? Yesus mengasihi kita. Yesus sungguh setia terhadap kita. Yesus mengampuni dosa seorang penjahat yang bertobat, yang disalibkan bersama dengannya. Kita tahu itu. Oleh sebab itu ini menjadi harapan bagi kita semua. Oleh sebab itu saudara-saudari, maka jangan cemburu karena merusak pikiran. Jangan berdusta karena akan menjadi teman iblis. Jangan membenci dan marah karena akan merusak pergaulan. Jangan mengkhianati karena akan mengakibatkan dosa. Dosa mengakibatkan kita berpaling dari Allah. Saudara-saudari, dosa merusak segalanya. Allah membenci dosa, namun Ia mengasihi semua martabat manusia. Saudara-saudari, masih ada bagi kita kesempatan untuk mengaku dosa. Berbahagialah kita yang datang kepadanya, mohon belas kasih dan ampunan. Karena cinta kasih menggerakkan persahabatan. Pengorbanan Yesus Kristus menggerakkan kita semua. Kurban Yesus Kristus tersalib dan juga kurban Kristus dalam Ekaristi mendamaikan kita dengan Allah dan mendamaikan kita dengan sesama, menuju kesejahteraan hidup kekal, hidup yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami telah Kau gembirakan dengan santapan yang menyelamatkan. Kami mohon, semoga sakramen ini menjadi bekal perjalanan kami di dunia ini, serta mengantar kami ke dalam kebahagiaan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.